warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Masyarakat Sejarawan Jawa Timur, yang saya hormati Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Malang, yang saya hormati rekan-rekan Komisariat MSI, dan hadirin yang saya nantikan kedatangannya. Patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita semuanya kesempatan untuk berkumpul di forum ini dalam acara webinar historiografi audio visual politik dan silang budaya global di Malang Raya. Adapun susunan acara pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Umum MSI Jatim, keempat adalah acara inti yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Daya Negeri Wijaya, yang kedua materi yang akan disampaikan oleh Bapak FX Domini BP Hera, dan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Andika Yuda Pratama, dan kemudian berlanjut kepada sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Marilah tanpa memperpanjang waktu, kita mulai acara pada malam hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Eh, para hadirin dan rekan-rekan peserta webinar dimohon untuk mendengarkan dengan khidmat. Terima kasih. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MSI Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Profesor Purnawarman Basundoro. Kami persilahkan. Pak Purnya berhalangan, dilewati saja.
Jeng Intan. Oh, baik. Atau ada yang mewakili, Ibu? Pak Ode, monggo Pak Ode. Ya, Ya, silakan. tadi Bagi saya mewakili untuk komunikasi menyampaikan dengan Pak pendapat. Pur diminta mewakili. Eh, saya kira saya sedikit saja teman-teman yang saya hormati, para pembicara Mas Sisko yang saya hormati, kemudian Mas Daya Wijaya yang saya hormati, Mas Andika yang saya hormati, eh, teman-teman yang lain yang saya kira sama-sama berbahagia malam ini. Saya kira tanpa berpanjang lebar, atas nama MSI Jawa Timur, sangat berterima kasih atas apa namanya dukungan dan partisipasi serta apa namanya peran serta dari teman-teman se-Jawa Timur yang selama ini menghidupkan dan membuat semarak MSI Jawa Timur untuk sampai hari ini setiap bulan selalu ada kegiatan-kegiatan rutin seperti ini. Harapannya tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan di awal akan kita perluas jangkauan dari publikasi publisitas dari kegiatan-kegiatan ini seperti dalam bentuk artikel, kemudian dalam bentuk book chapter, sehingga ini bisa menjangkau pengetahuan-pengetahuan seperti ini akan bisa menjangkau lebih luas, terutama di sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur secara keseluruhan. Sekali lagi, atas nama MS Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan tentu saja peran serta dari Bapak Ibu semua. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua, tentu saja MSI Jawa Timur yang saat ini menjadi MSI paling aktif, ya, ngalah-ngalahin MSI pusatnya gitu ya. Jadi eh, kita benar-benar di tingkat nasional itu dipuji-puji gitu ya. Saya kira ini tantangan dan tentu saja ini adalah prestasi juga. Saya berharap eh, kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus dilakukan. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Laode. Eh, Baiklah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Tibalah kita pada acara inti, acara yang kita nanti-nantikan untuk bersama dengan tiga pemateri kita yang nampaknya kostumnya sudah luar biasa sekali nih. Kayaknya saya merasakan vibe karnaval nih ya di malam hari ini. Teman-teman dari pemateri sudah effort sekali untuk mempersiapkan kostumnya, luar biasa sekali. Saya malu karena malam hari ini saya tidak menggunakan kostum. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk diskusi pada malam hari ini kita akan dipandu oleh moderator yaitu adik ya. Mungkin lebih tepatnya kita menyebutnya adik Salma Mentari. Eh, Adik Salma Mentari lahir di Malang pada tanggal 3 September 2008. Adik Salma Mentari ini merupakan salah satu siswa dari SMA Negeri 4 Malang yang tergabung dalam komunitas pelajar sejarah SMA Tugu. Perlu Bapak Ibu ketahui dan rekan-rekan semuanya bahwa komunitas pelajar sejarah SMA Tugu ini merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah binaan dari MSI Malang. Jadi produknya MSI Malang salah satunya adalah komunitas pelajar sejarah yang terus aktif hingga detik ini. Oke, kalau begitu sudah tiba saatnya ya. Salma, sudah siap? Sudah siap, Intan? Oke, siap. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Salma. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan para teman-teman yang menghadiri workshop pada kali ini. Perkenalkan, saya Salma Menteri Putri yang akan memandu jalannya diskusi pada acara kali ini. Pada acara kali ini terdapat tiga narasumber yang akan saya bacakan masing-masing CV-nya. Yang pertama ada Bapak Daya Negeri Wijaya, yang kedua ada Bapak FX Domini BBHara, dan yang terakhir ada Bapak Andika Yuda Pratama. Langsung saja kita mulai pada presentasi pertama yaitu Bapak Negeri Wijaya. Namun sebelum itu saya akan membacakan CV-nya.
Bapak Daya Negeri Wijaya, staf pengajar di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang mulai dari 2014 hingga sekarang, mendapatkan gelar sarjana pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Malang pada 2011, sarjana sastra negeri sarjana sastra Inggris dari Universitas Brawijaya pada 2016, Magister Ilmu Sejarah Master of Arts in History dari The University of Sunderland, United Kingdom pada 2013, dan Doktor Ilmu Sejarah Dr. Historia di Universidade de Porto, Portugal pada 2022. Selain menjabat sebagai Kepala Pusat Ekonomi Humaniora dan Pariwisata, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang mulai dari 2024 hingga sekarang. Juga aktif melakukan penelitian dalam bidang sejarah kolonial khususnya ekspansi Portugis ke Nusantara. Menjadi peneliti tamu di Southeast Asian Research Center dan Hub atau Search de La Salle Universitas Manila. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Daya Negeri Wijaya untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Salma atas pendahuluannya yang saya hormati Bapak Laude, Ibu Lili, rekan-rekan Narsum, Bopo, Sisko, dan juga Bopo Jun. Saya mohon izin untuk memulai presentasi terlebih dahulu, sekaligus sharing kebingungan yang kita hadapi dalam perkembangan sejarah terutama di Malang Raya ini. Eh, Sepanjang yang saya ketahui, memang banyak historiografi terkait Malang dan juga Malang Raya yang telah ditulis. Semenjak dulu saya kuliah di UM, Bapak Ibu dosen pada waktu itu sudah berupaya untuk membuat historiografi dalam bentuk book chapters. Dan kemudian pada medio sekitar 2021, Pak Ronald dan juga beberapa rekan juga berusaha untuk mengkaji kembali Malang Raya secara tematik dari berbagai tema-tema sejarah. Dan kita juga berusaha tahun lalu dan sampai sekarang kita masih berupaya untuk mengulas dan membahas terkait historiografi Malang Raya, tetapi dalam perspektif silang budaya. Artinya kita berusaha untuk memahami kajian sejarah dari sudut pandang budaya. Mengapa hal ini kita lakukan? Memang telah banyak kajian terkait Malang Raya yang telah dibahas dari berbagai aspeknya. Misalnya ekonomi politik, sosial perkotaan, kota dan arsitektur, pendidikan masa kolonial, toponim, dan yang paling kaya tentu saja kepurbakalaannya. Karena memang banyak tinggalan dari masa Singhasari dan juga Majapahit yang sampai sekarang masih eksis di Malang. Kekayaan literatur ini tentu saja memungkinkan untuk kita membahas kembali seperti apa persilangan budaya yang nampak di Malang Raya, sehingga kajian atau book chapters yang ingin kita bahas dan publish ini diupayakan untuk melengkapi literatur yang ada. Kita perlu berpijak pada kerangka teoretis terkait silang budaya. Kalau kita membaca kembali karya dari Dennis Lombat, Lekalfu Javanai atau Nusa Jawa Silang Budaya, akan terlihat bahwa jaringan budaya yang nampak di Jawa itu dipengaruhi oleh tiga budaya global. Pertama, jaringan Portugis, Belanda, dan mungkin juga jaringan Asia. Ini Arab dan juga Cina. Tetapi perlu kita tambahkan sebelum abad 16, Jawa serta Nusantara juga dipengaruhi oleh budaya India, serta ada koneksi Eropa lainnya jika kita melihat apa yang terjadi dalam sejarah panjang di Jawa dan Nusantara, yakni ada pengaruh Spanyol dan juga Inggris. Silang budaya itu akan dapat kita lihat dengan mudah apabila kita mengikuti kerangka teoretis yang kemudian diintrodusir oleh Anthony Reid, Hybrid Identities in the 15th Century Malacca. Ada 4 bentuk percampuran budaya. Yang pertama adalah bahasa, makanan, busana, dan budaya materi, entah nanti bangunan Indis, religi, dan lain sebagainya. Sehingga
dengan kerangka teoritis ini kita dapat kemudian melihat bahwa terdapat yang namanya eh, kemajemukan suatu tempat. Hal ini terjadi karena tiga hal menurut Michael Person. Yang pertama adalah perdagangan, kolonisasi, dan juga migrasi. Nampaknya pusat-pusat ekonomi ini yang kemudian terhubung dengan Malang Raya sehingga mengakibatkan banyak orang yang kemudian melaju dan berdiam di Malang. Setidaknya dari ungkapan Handinoto di dalam beberapa bukunya diperlihatkan setidaknya ada orang Belanda yang kemudian berdiam bermukim di Malang, ada orang Cina, ada juga orang Arab yang kemudian mendiami Malang juga. Serta yang menurut saya juga menarik ketika orang Belanda mengintrodusir undang-undang gula dan undang-undang agraria, apalagi nanti ada kebijakan desentralisasi di awal abad 20, maka pengusaha atau orang-orang swasta juga bisa kemudian beraktivitas, termasuk orang-orang Eropa lainnya. Dan menariknya ada juga orang-orang Armenia yang kemudian juga berdiam di bukan hanya di Malang, tapi juga di beberapa tempat di Nusantara lainnya seperti Surabaya, Semarang, dan lain. Kalau tidak salah, salah satu tinggalan yang masih eksis di Malang, di kota Malang maksud saya itu adalah toko Boldi atau Bolde, saya agak lupa. Dari sini kita kemudian ingin untuk melihat proses historisnya. Ternyata interaksi antara orang Malang dengan luar Malang atau orang asing itu sudah mengalami proses yang sangat panjang sekali. Kita tahu bahwa pada masa Singhasari, eh, Kertanegara, raja terakhir yang berkuasa dan puncak kemegahan Singhasari ada pada masa beliau, terlihat bahwa eh, dia berani untuk menolak diplomat dari Khan yang Agung atau penguasa dinasti Yuan yang itu dikuasai oleh orang-orang Mongol. Tetapi yang harus kita pahami kenapa Kertanegara itu berani untuk menolak, karena kemungkinan besar eh, Kertanegara sudah menyiapkan cara untuk menguasai jalur perdagangan. Sehingga kalau kita pahami pada waktu itu Singasari berusaha untuk mendominasi bukan hanya aktivitas politik di internal, tapi juga ingin melebarkan sayap. Dan terbukti kebijakan yang mungkin membuat Kertanegara terkenang sampai sekarang, yaitu ekspedisi Pamalayu. Dari sinilah kemudian kita dapat menggunakan tesis dari Kenneth Hall untuk menjelaskan ekonomi politik dari Singasari. Dan di dalam book chapters yang disusun oleh teman-teman, Mas Destia berusaha untuk menjelaskan bagaimana perkembangan ekonomi politik Singasari pada waktu itu. Dan nampak kalau kita menggunakan temuan dari Pak Denny disertasinya Siwa Buddha pada masa Singasari Majapahit, terlihat pada waktu itu Kertanegara ingin untuk melebarkan apa yang disebut sebagai Siwa Buddha. Untuk ekspansi keluar, mereka Kertanegara Singasari menggunakan keperkasaan dari Siwa, tapi untuk memerintah ke dalam menggunakan uh, kelembutan dari Buddha. Sehingga hal seperti ini yang kemudian menjadi concern dari Mas Destia dalam book chapters, dalam papernya. Kita tidak banyak kemudian mendapat data atau literatur terkait pasca Singasari dan Majapahit, terutama untuk lokus Malang. Mungkin ada beberapa literatur yang mengkaji terkait Sengguruh atau ekspansi Demak ke Sengguruh, tetapi tidak banyak kemudian literatur yang diketahui. Jadi eh, ada sedikit masa gelap antara pasca ekspansi Demak ke Sengguru dan juga di masa di mana orang-orang Belanda mulai mendiami Malang mungkin sekitar akhir abad ke-18. Tetapi kenyataannya Belanda mulai membangun dan mengembangkan Malang yang paling masif ada di akhir abad 19 dan juga awal abad ke-20. Sehingga banyak
paper dari rekan-rekan yang kemudian berfokus pada awal abad 20. Sebagai contoh, paper dari Ahwan berusaha untuk menjelaskan bagaimana kondisi sosial ekonomik siswa di HBS AMS sekarang, SMA Tugu. Tapi yang paling terlihat dia tidak seperti kajian lain yang berusaha untuk menjelaskan bangunan atau arsitektur dari sekolah, tetapi lebih berfokus pada kondisi sosial ekonomi siswa. Hal yang menarik adalah kalau kita membaca seperti memoir atau biografi dari Pak Ida Anak Agung Gede Agung, beliau menjelaskan bagaimana kehidupannya ketika beliau sekolah di HBS. Beliau orang Bali, orang Bumi Putra, tapi bisa sekolah di HBS karena mendapat rekom dari walinya yang kebetulan orang Belanda. Dan dia menjelaskan bagaimana kehidupan yang dia alami ketika sekolah di HBS. Jadi pada waktu itu tidak banyak yang bergaul dengan dia, tidak banyak yang berteman dengan dia karena dia orang biasa, dan bahkan ketika dia suka sama perempuan yang kebetulan anak orang Belanda tapi tidak bisa untuk mengungkapkannya. Jadi diskriminasi yang kita lihat pada masa kolonial bukan hanya dari pemukiman tetapi juga nampak dalam kondisi sosial yang ada di setiap institusi pada masa itu. Selain itu, uh, ada paper yang menarik. Saya dan teman-teman baru berkunjung ke Koryesu tadi sore dan bertemu dengan Suster Lucia. Uh, ada salah satu murid dari Suster Lucia yang kemudian juga menyumbangkan paper, yaitu Elizabeth berusaha untuk menjelaskan sejarah Ursulin. Tetapi yang mungkin perlu ditambahkan dan juga perlu dikembangkan lagi, bagaimana sebenarnya uh, Suster Lucia juga menjelaskan berbagai dokumen-dokumen penting yang tidak banyak diketahui secara umum. Sebagai contoh, ketika Malang dikuasai atau masa transisi antara Belanda dan juga Jepang, banyak orang-orang atau suster-suster yang keturunan Belanda itu ditawan. Ketika ditawan, kemudian dibawa ke Solo. Ada salah satu suster yang menggambarkan episode menegangkan itu bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk sketsa. Jadi hal yang menarik pada waktu itu, beliau mengguratkan apa yang terjadi dalam bentuk gambar. Dan yang menarik, kita harus berusaha untuk membongkar apa sebenarnya yang ada di balik gambar itu. Ini yang kemudian kita berusaha untuk lacak dan nanti mungkin akan kita kemas dalam bentuk film dokumenter. Hal yang menarik juga yang kemudian di paper yang dibuat oleh Gede, tetapi dia tidak melihat manusia sebagai aktor sejarah, tetapi dia lebih melihat sejarah dari perspektif postmodern. Bagaimana hewan yang seharusnya menjadi peliharaan berubah menjadi uh, apa namanya komoditas, uh, termasuk yang kemudian menjadi bahan eksploitasi. Sehingga hal seperti ini yang kemudian membuat kita sadar bahwa sejarah bukan hanya bertumpu pada manusia, waktu dan ruang, mungkin yang menjadi aktor bisa hal lainnya seperti halnya hewan peliharaan. Hal yang menarik juga apa namanya pasca kemerdekaan ternyata bukan hanya laki-laki yang berjuang, karena kita tahu ada Trip dan lain sebagainya, tetapi juga ada Laswi. Jadi para ibu-ibu juga berjuang untuk mempertahankan Malang, terutama pada masa revolusi fisik, dan Ananda berusaha untuk menjelaskan ini dengan keterbatasan sumber yang ada, dan saya lihat Ananda bisa kemudian mengembangkan paper ini dengan baik. Dan hal yang menarik masih pada masa
perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, Pak Arief salah satu paper menulis terkait dengan perjuangan Laskar Sabilillah dan dia melihat masjid sebagai monumen perjuangan. Apa yang tertinggal dari perjuangan itu kemudian terkristalisasi dalam bentuk monumen yang hal ini terrepresentasikan dalam kemegahan dari masjid. Jadi Pak Arief berusaha untuk menjelaskan perjuangan ini dari sudut pandang budaya materi berupa masjid. Untuk Cisco, papernya juga nanti mungkin akan jelaskan lebih lanjut bagaimana konstelasi politik di Malang, terutama pasca kemerdekaan. Dan yang menarik, nanti mungkin jelaskan lebih lanjut oleh Cisco, bagaimana Chairil Anwar juga terlibat dalam konstelasi politik dan kebetulan di Malang. Sehingga monumen dari Chairil Anwar nanti ada di depan dari gereja Kayu Tangan. Selain hal-hal yang kemudian bersifat politik, budaya, kita tahu bahwa sejarah Malang juga tidak hanya berfokus pada ekonomi yang bersifat eh, positif, tetapi juga kenyataannya ada bisnis lain yang kemudian ada. Yang menarik, rekan saya Munir menjelaskan bisnis itu juga mencakup bisnis prostitusi, judi, dan minuman keras. Itu digambarkan dengan baik dalam papernya ketika membahas kegiatan ekonomi di Pujon Lor, terutama pada masa kontemporer. Selain terbentuknya masyarakat majemuk, ternyata kemajemukan itu juga terrepresentasikan dalam budaya yang bercampur. Jadi kita menyebutnya identitas yang hybrid atau hibrida. Sebagai contoh, kalau kita membaca kembali paper dari Waude dan juga Intan, akan terlihat bagaimana pengaruh budaya Melayu itu juga terlihat di para penari yang menggunakan pakaian. Mungkin mirip seperti pakaian kurung tetapi lengannya pendek. Dan hal yang menarik adalah uh, banyak tari topeng ini yang menggambarkan kisah Panji. Kisah Panji tentu saja Bapak Ibu ketahui semuanya. Banyak yang mengira itu berasal dari zaman Kediri. Tetapi Prof. Agus Aris menjelaskan bahwa Panji itu memang settingnya Kediri, tetapi mulai menyebar, meluas, dan dibicarakan pada masa Majapahit. Karena kisah dari Panji itu merupakan sindiran pada Raja Hayam Wuruk yang pada waktu itu sedang patah hati karena tidak berhasil untuk memperistri orang yang paling dia cintai, putri dari Sunda, yang nanti Bapak Ibu ketahui sendiri ada peristiwa Bubat yang membuat cinta mereka tidak bisa bersama. Sama halnya dengan tari topeng Malangan, terutama eh, ternyata tari Beskalan juga ada pengaruh asing. Memang banyak yang menduga tari Beskalan itu muncul pada abad ke-20, tapi ternyata ada beberapa argumen yang melihat bahwa tari Beskalan itu mungkin muncul sebelum pada masa sebelumnya. Kalau kita lihat sekilas kenapa para penari itu menarikan di depan candi. Ada kemungkinan pada zaman dahulu banyak orang laki-laki yang menarikan tarian ini untuk ritual, tetapi dengan tari-tari yang dekat dengan dengan perempuan. Sehingga kalau kita perhatikan pakaiannya ini eh, lebih ke pakaian lelaki atau pakaian lanang dan banyak yang kemudian menduga ini adalah untuk ritual kesuburan dan lain sebagainya. Yang terakhir ada bangunan Indis yang ada di Malang dan ini juga
menarik. Mungkin sekarang kita tidak menemui jejaknya, tetapi kalau kita perhatikan banyak yang kemudian masih ada di Malang dan ada di beberapa tempat lainnya. Sebagai contoh di Bandung itu juga ada Sociedad Concordia dan Anora mencoba untuk melihat bangunan ini sebagai simbol elit. Artinya banyak orang yang kemudian pergi ke sana untuk bersenang-senang, tetapi pada sisi yang lain keadaan semakin terdiskriminasi karena banyak bangunan lain yang kemudian tidak diperbolehkan orang biasa untuk masuk, hanya orang-orang yang crazy rich saja yang boleh masuk ke Societas Concordia. Kalau di Malang, bangunan ini saat ini sudah tidak ada sisanya mungkin karena sudah dibangun dengan sarinah. Dan The Javas Bank itu juga menjadi salah satu bangunan lain yang mungkin bernuansa Indis. Kalau kita membaca kembali bukunya Handinoto akan terlihat bahwa kolom-kolom yang tinggi itu mungkin juga merepresentasikan eh, Indis Empire atau mungkin terpengaruh oleh bangunan Indis. Tetapi untuk The Javas Bank, eh, Handinoto juga menyebut ini mungkin juga bergaya neoklasik untuk arsitektur bangunannya. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau kita ringkas, sejarah panjang Malang itu memang luar biasa, tetapi memang ada sisi gelapnya, terutama pasca ekspansi Demak ke Sengguru hingga kedatangan orang-orang Belanda di awal abad ke-18. Mungkin keterbatasan itu akan bisa kita isi kalau kita menemukan literatur, sumber-sumber primer, lokal, dan juga bukti arkeologis lainnya, sehingga secara panjang Malang bisa terlihat secara komprehensif. Tetapi ternyata sejarah Malang juga memperlihatkan adanya percampuran budaya, terutama kalau kita perhatikan pada aspek bangunan Indis dan juga pakaian untuk pertunjukan. Namun kalau kita menggunakan teori dari Tony Reed, bahasa dan kuliner itu belum terlalu mendapat perhatian dalam paper book chapters itu. Padahal kalau kita perhatikan di Mbah Google Scholar misalnya banyak kajian yang terkait hal itu, misalnya seperti banyak paper dan disertasi dari Mbak Renzi itu yang membahas basa walian dalam konteks mempertahankan kemerdekaan kan menjadi komunikasi rahasia. Serta Pipit juga membahas kuliner pada masa Hindia Belanda. Sehingga kita tahu toko Un itu juga memperlihatkan atau menjual banyak makanan-makanan khas percampuran antara Belanda dan juga Nusantara. Ada pastel, kastengel, dan lain sebagainya. Dan untuk menarik sejarah agar lebih populer, mungkin nanti disambung oleh Andika yang akan menjelaskan terkait film dokumenter dan lain sebagainya. Memang kita harus sadar bahwa saat ini kenyataannya banyak orang lebih suka untuk melihat reels, Instagram, video atau film di Netflix yang bernuansa sejarah daripada membaca paper, daripada membaca buku, sehingga kita perlu mempertimbangkan kemasan yang lebih populer dan menjangkau banyak orang. Mengapa demikian? Karena satu persatu jurusan sejarah di negeri eh, asing, semisalnya di Australia, rekan kami Greg Polgren itu cerita Departemen Sejarah ditutup di Sunshine Coast University. Dan saya juga baru tahu ternyata uh, jurusan sejarah di The University of Sunderland juga sudah ditutup pada tahun 2020. Jangan sampai jurusan kita atau departemen kita itu ditutup hanya karena orang tidak lagi berminat dan lebih bersifat pragmatis dalam menjalani kehidupan ini. Kira-kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat
malam saya kembalikan pada Salma. Terima kasih Pak Daya atas presentasinya yang sangat amat menarik sekali mulai dari tadi membahas politik, lalu ada bisnis juga, terus bangunan, terus ada tari dari Topeng Malangan, tari Beskalan, sangat amat menarik. Lalu di sini kita juga mempunyai narasumber kedua yang sangat tidak kalah menarik pastinya, yaitu yang akrab kita panggil dengan Pak Francisco. FX Domini BB Hera, beliau ini adalah alumnus Prodi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Malang di tahun 2013. Lalu beliau ini juga pernah menjadi peneliti magang di Institut Sejarah Sosial Indonesia di Jakarta pada tahun 2013, lalu menjadi Wakil Direktur Eksekutif Museum HAM di Omah Munir Batu di 2017, dan editor tamu penerbit buku Kompas Jakarta di 2019 dan 2023 dengan luaran Urip Iku Urup, Untayan Persembahan 70 tahun Profesor Peter Carey yang melibatkan 24 kontributor dan Riwanto Tirto Sudarmo dan nasionalisme yang lebih rileks, Fast Riff 70 tahun demografer, politik pertama di Indonesia. Lalu beliau ini juga pernah menjadi peneliti sejarah di Pusat Studi Budaya dan Laman Batas Universitas Brawijaya Malang di tahun 2013 hingga 2020. Lalu sejak 2015 ini beliau secara aktif pro bono menjadi fasilitator program sejarawan masuk sekolah serta peneliti di Pusat Studi Sejarah Heritage Nusantara Univ Kristen Satya Wacana di Salatiga pada tahun 2019 hingga 2023. Lalu beliau ini juga tidak kalah aktif sebagai produser film dokumenter pendek di bidang sejarah dan budaya. Berkaryanya banyak sekali, akan saya sebutkan, yang antara lain Sylvia Sarce, Lady Rocker Indonesia 2021, menjadi nomino film dokumenter terbaik pada FFI 2022, lalu ada Sujat Moko, Jejak Kultur Budaya pada 2021, lalu ada juga Hula Keta, Bukan Maluku Tanpa Sagu di 2023, Ran Panglima Rasa Pesta Begawe di 2023, Sandang Malang di Cekung Gunung di 2023, Genti Malai Kampung Melayu Portugis 2023. Banyak sekali ya teman-teman. Lalu saat ini Pak Francisco juga tidak kalah aktif sebagai dosen luar biasa Fakultas Entrepreneurship dan Humaniora di Universitas Ciputra Surabaya. Sangat aktif sekali beliau ini. Maka dari itu langsung saja nggak sih kita panggil Bapak Francisco. Kami persilahkan. Terima kasih banyak, Sesalma. Jadi malu ini diperkenalkan seperti itu. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin memanggil kawan saya dari Surabaya. Beliau ini kepala sekolah di sebuah SMK, juga seorang dosen di Universitas Airlangga mengajar vokasi. Tetapi di balik itu semua, jiwanya adalah seorang penyair. Karena saya akan membahas tentang Khairil Anwar di Malang, saya mengundang dengan hormat dan takzim kepada penyair Yusuf Ahmad. Dipersilahkan, Pak. Pak Yusuf, adakah tanda-tanda Pak Yusuf? Kayaknya tadi terlempar mungkin. Oh, Barusan. Tadi iya, iya. dia on cam terus saya mau Iya. pin biar dia keluar di itu. Ah, ini Oh, sudah. ini muncul lagi. Pak Yusuf, Sudah. suaranya masih belum keluar, Pak. Suaranya belum keluar, Pak Yusuf. Maaf, tadi saya termental. Halo? Ya, sudah Silakan. dengar sekarang, Pak. Oke. Baik. Oke. Baik, mohon maaf sekali. Jadi terima kasih Mas Dominic. Bapak Ibu yang saya hormati, para sejarawan, para pendidik, dosen, dan praktisi sejarah. Mohon izin untuk menyemarakkan, ikut bergembira dan sebagai penggembira dari Mas Dominic untuk saya bacakan satu puisi saya dulu. Puisi ini salah satu dari 5 puisi yang saya kirim untuk dimasukkan dari buku antologi puisi yang dalam rangka menyambut Hari Puisi Nasional di Jakarta
tanggal 28 Februari ini dan juga menyambut apa namanya memperingati Hairil Anwar. Baik, saya akan bacakan Bapak Ibu. Kotak Seduh Sedang. Kulacak aroma puisimu dari mulut para ahli, dari coretan putih, biru, hitam, abu-abu para penggali kata hati. Puisimu tetap binal, bahkan liar. Kata mereka, kau bukan hanya jalang, kau juga seperti Sultan Syahrir, Hatta, Soekarno. Mereka heran mengapa Sultan Takdir Ali Sabana, Armin Pane tak sejalan dengan pandang matamu di poster puisi itu. Walau mereka berkata jika hitam rambutmu sehitam rambut Asrul Sani, Rifai Apin, HB Yasin. Rambutku keriting, mungkin keriting tak mungkin lurus selurus rambutmu. Namun warna hitam rambutmu kan kusamakan rambutku, meski nanti beruban sudah dikandung tanah berlubang. Ku tak peduli walau mereka katakan aku edan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Kutak Seduh Sedan. Nanti saya mengundang Pak Yusuf lagi setelah presentasi saya ya Pak. Terima kasih banyak Siap, sebelum. siap. Nah, ya Ibu Bapak, saya izin untuk memutar presentasi saya. Oke, sudah terlihat ya. Baik. Saya memberi judul presentasi saya dan papernya sudah ada, tetapi karena tadi ada undangan dari MSI Jawa Timur melalui Pak Laude, saya siap untuk meriset hal baru seputar topik ini. Saya beri judul Di Malang, Hairil Anwar menggantikan Wilhelmina Juliana sekitar infrastruktur sastra kota. Wilhelmina dan Juliana adalah ibu dan anak. Ibu dan anak ini sama-sama menjadi ratu Belanda. Siapa sangka di lokasi di mana kedua ratu ini pernah dimuliakan di Malang, ada sosok bohemian dan pujangga sastra yang mungkin sepanjang hidupnya ibu bapak mungkin tidak akan, eh, kalau orang Jawa bilang ora direken gitu ya, tidak terhitung. Karena penampilan dari sang pujangga ini sangat amat berbeda, tidak seperti orang lain ya. Mungkin pakaiannya lusuh, kurus kering orangnya, tetapi dari tubuhnya yang kurus kering dan beliau meninggal muda, revolusi terhadap sastra dan bahasa Indonesia sampai hari ini tetap ada. Namanya Hairil Anwar. Dia tidak lahir dan besar di kota Malang, tetapi ia sangat dihormati dan dibuatkan torso atau patung setengah badannya di kota ini. Setahu saya di Surabaya ada nama Jalan Hairil Anwar. Di Medan, tempat kelahirannya, juga ada jalan, tetapi sepertinya lebih lebih pendek dibandingkan dengan jalan di Surabaya. Jadi lebih lebih lebar dan lebih panjang jalan di Surabaya daripada di Medan. Nah, ini adalah foto yang saya ambil antara jam 4 sampai jam 5 pagi, 3 tahun yang lalu, sekitar bulan April atau Mei begitu. Nah, di gambar belakang ini adalah gereja Katolik Kayu Tangan, Hati Kudus Yesus. Ini menjadi panorama abadi dari torso Hairil Anwar.
Pada mulanya, ibu bapak sekalian, tempat itu tempat di mana Ratu Belanda pernah dimuliakan dan juga digantikan oleh patungnya Khairil Anwar itu hanyalah taman putaran jalan di depan Gereja Katolik Kayu Tangan. Jalan yang menghubungkan antara gereja ini dan sepanjang koridor Kayu Tangan ini adalah termasuk Jalan Raya Malang Surabaya. Jadi ini jalan besar. Dan jalan ini pula yang nanti dilewati oleh jenazah Presiden Soekarno ketika meninggal. Beliau meninggal 21 Juni dan jenazahnya diterbangkan ke Malang tanggal 22 Juni untuk dimakamkan di Blitar, juga melewati jalan ini. Jadi jalan ini mengandung banyak sekali sejarah. Bukan hanya sejarah lokal, regional, tapi juga nasional maupun internasional, karena di kawasan ini juga pernah terjadi perhelatan internasional bergabungnya Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOPSI) yang masuk ke World Free Trade eh, WFTU, World Free Trade Union. Jadi perkumpulan serikat buruh seluruh dunia pada tahun 1947. Nah, seperti yang Ibu Bapak saksikan di layar, pada mulanya itu taman biasa di pojok sebelah kiri ya Ibu Bapak sekalian. Pada foto pertama di sebelah kiri itu foto tahun 1935. Pada jalan di kota ini pada tahun-tahun itu ada tram yang masih melintas. Kemudian juga bukan hanya tram tapi pedati. Pedati juga melintasi jalanan ini pada waktu itu. Tentu tidak mungkin hari ini ada pedati lewat sana ya. Karena ini sudah menjadi jalan protokoler di Malang. Nah, masih sama pada tanggal 31 Juli ketika tentara marinir dari Belanda yang datang dari Surabaya lewat Malang untuk memasuki kota Malang, putaran jalannya tetap sama. Semua berubah ketika bulan September 1948, putaran jalan tadi yang masih kosong digunakan pada foto sebelah kiri, tempat naik tahtanya Ratu Yuliana, sekaligus tempat menghormati 50 tahun bertahtanya Ratu Wilhelmina. The Konengan Wilhelmina dan Konengan Juliana. Jadi pada tahun itu ada peringatan 50 tahun Ratu Wilhelmina yang turun tahta setelah berkuasa selama hampir setengah abad, kemudian naik Ratu Juliana. Acara ini juga berlangsung setahu saya juga di Surabaya, bukan hanya di Malang. Di kota-kota yang diduduki oleh Belanda pada agresi militer pertama atau operasi produk, kalau dalam historiografi Belanda, ini juga dirayakan perayaan ini. Jadi penuh dengan simbol dinasti Oranye, dinasti yang berkuasa di Belanda, tentu bendera triwarna, kemudian juga ya foto tentu saja dan seterusnya. Nah, siapa sangka 7 tahun berikutnya tempat memuliakan para ratu Belanda ini digantikan dengan patung setengah badannya Khairil Anwar. Khairil Anwar, kenapa dia bisa dimuliakan di Malang seperti foto di sebelah kanan ini? Ini karena beliau pernah datang ke Malang dan jejaknya adalah dua sajak. Dia menulis dua sajak di Malang. Yang pertama sajak buat Basuki Resobowo. Belakangan beliau menjadi eksil di Belanda, tetapi jasa Basuki Resobowo adalah salah satu tim perumus dari kalangan seniman, dia pelukis untuk simbol lambang negara kita, Garuda Pancasila itu. Basuki Rasobowo dibuatkan sajak oleh Khairil dan sajak kedua yang ditulis di Malang oleh Khairil pada kunjungan pada tahun 1947 adalah Sorga. Jadi dua sajak itu. Pada foto sebelah kanan ini adalah perayaan meninggalnya Khairil Anwar. Menarik sekali karena pada tahun 1955 situasi politik nasional sedang menghadapi pemilihan umum.
pemilihan umum, tetapi rakyat di Malang, terutama kalangan seniman, budayawan, dan sastra, itu merayakan Khairil. Ini adalah ekspresi peringatan satu dekade Revolusi Indonesia, 4555. Dan nanti 28 April 70 tahun torso ini berdiri. Bagi saya pribadi, ini adalah torso Khairil Anwar, monumen tentang Khairil Anwar yang bisa diakses oleh publik. Mula-mula ada reliefnya Khairil Anwar, tetapi itu ditaruh di Taman Siswa Jakarta. Untuk masuk, orang harus masuk dulu ke kompleks Taman Siswa untuk tahu relief Khairil Anwar pada tahun 1951, 2 tahun setelah meninggalnya Khairil. Tetapi torso ini tidak perlu izin dari siapapun, orang bisa berhenti di Kayu Tangan dan melihat torso ini. Nah, di foto ini ada beberapa orang yang ada di tengah itu pasangan ibu bapak adalah wali kota Malang dengan ibu wali kota. Kemudian yang paling sebelah kanan lagi, salah satunya itu adalah Pak Ahmad Hudan Dardiri. Beliau adalah ketua panitia, oh ya, sebelah kanan sendiri, itu ketua panitia dari peresmian torso ini. Nanti sedikit tentang Pak Hudan akan saya bahas. Kemudian patung ini dibuat oleh salah satu seniman, bisa jadi salah satu dari 3 orang yang belum terpecahkan keterangannya siapa saja dari 3 orang yang belum diketahui ini. Salah satunya adalah pematungnya. Dan pematungnya ini disinyalir pasca 65 tidak pernah ditemukan lagi. Karena terafiliasi dalam salah satu organisasi yang dicap dan dihubung-hubungkan dengan Partai Komunis Indonesia. Ini adalah salah satu latar dari torso ini. Nah, tadi kita lihat yang paling pojok sebelah kanan itu adalah Pak Ahmad Hudan Dardiri, Ketua Panitia dari pembuatan torso ini. Pak Ahmad Hudan Dardiri waktu peresmian torso ini adalah guru SMA Negeri 1, SMA 1 Malang. Tetangganya Ibu Intan, tetangganya Mbak Salma tadi. Jadi SMA kompleks ya yang ada di situ. Nah, ini adalah fotonya Pak Ahmad Hudan Dardiri di usia senjanya. Nah, Pak Ahmad Hudan Dardiri ini kenapa kok bisa jadi ketua panitia? Karena dia adalah seorang penyair. Tapi yang menarik lagi adalah dia juga seorang perwira militer bagian telik sandi intelijen pada masa revolusi. Yang menarik ketiga lagi adalah beliau ini istrinya orang Sumatera Barat. Dan dia sangat fasih sekali berbicara dalam bahasa Minang, Sumatera Barat. Yang keempat, Pak Ahmad Hudan Dardiri ini juga salah satu guru dari Mbak Ratna Indraswari Ibrahim, seorang novelis yang cukup produktif. Mbak Ratna ini putri dari Pak Ibrahim, seorang jaksa di Malang yang orang Sumatera Barat. Nah, di keluarganya Mbak Ratna itu pernah ada informasi Khairil Anwar waktu datang ke Malang itu juga datang ke Pak Ibrahim Jaksa dan juga kemungkinan terhubung dengan Pak Ahmad Hudan Dardiri. Kita tahu bahwa perantau Minang, perantau Sumatera Barat itu ada tradisi nini ama, nini mama. Jadi mereka kalau di perantauan pasti akan mendatangi sesama seetnisnya begitu untuk minta bantuan ataupun sekedar silaturahmi dan seterusnya. Nah, tetapi di luar hubungan etnisitas antara Khairil Anwar orang Minang, istrinya Pak Ahmad Dardiri orang Minang, bapaknya Mbak Ratna tadi yang jaksa orang Minang ada di Malang, Pak Ibrahim, Khairil ini juga seorang sastrawan yang terlibat dalam mobilisasi revolusi Indonesia. Dan seorang seniman seperti Khairil, terbukti dia juga ikut menyusun kalimat propaganda Bung Ayo Bung dalam poster revolusi untuk mengajak para pemuda terlibat dalam revolusi masuk Laskar, Kesatuan, TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan seterusnya. Buktinya apa? Karena sesudah Khairil datang,
Malang nanti beberapa bulan kemudian akan menghadapi Malang bumi hangus. Tetapi bukan hanya sekedar dihancurkan, tapi bangunan di Malang itu ditulisi dengan kalimat diksi-diksi jitu berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia untuk menyambut wartawan dari luar negeri maupun para tentara Belanda yang kemungkinan akan menguasai Malang pada waktu itu. Jadi, seorang Chairil Anwar, penyair, perwira intelijen seperti Pak Ahmad Hudandadi punya semacam konektivitas terkait dengan misi bawah tanah menciptakan propaganda dalam bentuk diktum-diktum atau diksi yang membakar semangat. Nah, kita beranjak ke foto sebelah kiri. Pada tahun 1955, itu acaranya panjang sekali untuk memperingati Chairil Anwar. Ini saya ambil dari sebuah fragmen reportase dari Sunindia, majalah seni. Nah, pusat merayakan Chairil Anwar bukan hanya di Kayu Tangan, tetapi di Aula SMA Tugu. Waktu itu namanya SMA Alun-Alun Bunder, orang zaman itu menyebut. Sekarang masih ada bangunannya dan dipakai SMA 134. Jadi ada sayembara membuat sajak, perlombaan deklamasi, sajak-sajak Chairil Anwar, kemudian peresmian patungnya tadi, dan juga pertunjukan keluarga gerilya karya Pramudia Anantatur yang tahun ini kita peringati seabadnya. Itulah suasana dari peringatan Chairil Anwar tahun 55. Ini adalah dua sajak dari Chairil Anwar yang ditulis di Malang pada akhir bulan Februari bertepatan dengan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Sajak Basuki Rasobowo dan juga Sorga. Dua-duanya untuk Basuki Rasobowo dari Chairil Anwar. Keduanya berkawan baik karena Chairil mengagumi lukisan Basuki Rasobowo. Pertama kali terbit di majalah Pancaraya, terbitan Jakarta, Balai Pustaka. Dalam konteks apa Chairil Anwar muncul di Malang? Suasana kebatinan dan momentum daripada penciptaan karyanya ada dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini perhelatan internasional dan juga nasional di Kota Malang. Saya pikir para guru sejarah di Kota Malang perlu memperhatikan konteks ini karena ini adalah awal mula dari pecahnya nanti di peristiwa 48 Madiun ya. Karena waktu itu fraksi golongan kiri dan kanan Indonesia mulai menajam antara menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian Linggajati. Foto-foto Muhammad Hatta yang terkenal santun, ramah, penyabar, waktu peristiwa ini orangnya sangat amat ekspresif. Jadi foto-foto Hatta ekspresif itu ada dalam momentum sidang BP Kenip ini. Kenapa Chairil Anwar bisa ada di Malang? Tentu ada hubungannya terkait Sultan Syahrir. Syahrir ini masih omnya Chairil Anwar. Dan Perdana Menteri Sultan Syahrir setiap kali kemana, kadang-kadang ponaannya ini Chairil Anwar juga ikut. Dan kita bisa lihat di sajak Basuki Rasobowo, adakah jauh perjalanan ini? Kalimat pertama. Cuma selenggang. Kemudian nanti di bait ketiga, dia bertanya lagi jalan ini berapa lama? Kenapa dia mengeluhkan perjalanan? Karena tafsir saya, perjalanan dari Jakarta ke Malang pada waktu itu 24 jam. Cukup panjang, melelahkan dan tentu tidak ada air condition loh ya. Tidak ada AC pada masa itu Bapak Ibu. Meskipun kereta luar biasa milik kepresidenan pada masanya. Apa pengaruh dari patung Chairil Anwar seterusnya? Banyak orang yang mendapatkan manfaat. Salah satunya adalah penyair Eka Budianta. Pak Eka itu menghafalkan sajak aku itu di torsonya Chairil Anwar karena di torsonya itu ada relief aku. Dan sajak Chairil Anwar yang lain itu ada di Taman Makam Pahlawan Suropati, depannya Universitas Negeri Malang, tempat dari Pak Daya mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian ya. Ada di seberang universitas itu terpatri Kerawang Bekasi. Nah, sayangnya dua sajak Chairil Anwar tadi ini
belum banyak dikenal publik Malang. Padahal ini salah satu pusaka Hairil Anwar untuk Kota Malang, mungkin saya pikir karena dia menulis di Malang. Selanjutnya, patung ini menjadi monumen dari pergerakan sastra, budaya maupun politik peradaban di Malang untuk merespons situasi nasional, merespons situasi internasional. Patung ini sering menjadi luapan ekspresi dari kalangan jurnalis, kalangan penyair, kalangan sastra, kalangan budaya maupun sejarah. Di sini saya memberikan kronologi kronik ya. Ada momentum apa saja di patung ini? Semisal tanggal 31 Januari, patung ini menjadi saksi untuk demonstrasi terkait kontroversi yang dibuat oleh Denny JA terkait pembuatan buku 30 tokoh sastra paling berpengaruh itu. Waktu itu cukup heboh dan patung ini menjadi tempat titik kumpul melakukan demonstrasi. Dan seterusnya dan seterusnya. Barulah tahun 2022 patung ini menjadi objek benda cagar budaya. Cukup lama sebenarnya, tapi ya syukurlah akhirnya menjadi benda cagar budaya. Saya pribadi dengan beberapa kawan pernah mengadakan tour ya, tour terkait Hairil Anwar di Malang. Jadi kami menyusun tempat-tempat yang satu zaman, satu era dengan dia waktu datang tahun 47 maupun waktu tahun 55 patung itu dibuat. eh Semoga di masa yang akan datang di tempat patung ini berada akan ada eh, semacam fitur suara di mana kalau kita menekan fitur suara itu kita bisa mendengarkan ada performa suara terkait karya-karya pembacaan karya-karya Khairil Anwar. Karena patung ini sekarang tenggelam dalam hiruk pikuk ya kalau di Surabaya Tunjungan ya. Kalau malam itu tempat nongkrong, di Bandung ada Braga. Nah, sekarang orang Malang itu banyak nongkrongnya itu di Kayu Tangan. Tidak banyak orang tahu, tidak banyak orang Malang yang juga mengetahui. Dan kalau misalnya ada infrastruktur berupa bentang suara, teknologi bentang suara di situ, yang tentu hanya bisa didengarkan di sana, akan sangat menarik ya. Ini salah satu contoh waktu kami bikin acara tur Hairil Anwar di Malang. 1947 ia datang, 1955 dia dikenang. Ini tahun 2022, 2023 juga kawan-kawan Pelangi Sastra membuat Festival Sastra Kota Malang juga ini menjadi tempat napak tilas. Dan semoga yang sedang dilakukan MSI Malang membuat semacam film dokumenter terkait Khairil Anwar dan jejaknya di Malang yang sedang berlangsung ya dengan produsernya Pak Daya maupun Pak Dika, para bobo-bobo ini. Saya cukupkan sampai di sini dan saya memohon dengan sangat Pak Yusuf boleh tampil kembali untuk memperdengarkan salah satu sajak yang pernah ditulis Khairil Anwar di Malang. Dipersilahkan Pak Yusuf. Terima kasih, luar biasa Mas Dominik. Saya banyak ilmu dari dengan. Baik, saya akan bacakan puisinya Hairil Anwar berjudul Sajak buat Basuki Pesobowo, karya Hairil Anwar. Adakah jauh perjalanan ini cuma selenggang? Coba kalau bisa lebih. Lantas bagaimana? Pada daun gugur tanya sendiri dan sama lagu melembut jadi melodi. Sepertinya Pak Yusuf terlempar lagi ya. Maaf, ini Iya Pak. terputar lagi saya. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, enggak apa-apa Pak. Monggo Pak. Ya,
Sajak buat Basuki Resobowo, karya Hairil Anwar. Adakah jauh perjalanan ini cuma selenggang? Coba kalau bisa lebih. Lantas bagaimana? Pada daun gugur tanya sendiri dan sama lagi melembut jadi melodi. Apa tinggal jadi tanda mata? Lihat, pada betina tidak lagi menengadah. Lagi jalan ini berapa lama? Boleh seabad? Aduh, sekedip saja. Perjalanan karena apa? Tanya rumah asal yang bisu. Keturunanku yang beku di situ. Ada yang menggamit. Ada yang kehilangan. Ah, jawab sendiri. Aku terus gelandangan. Malang, 28 Februari 1947, Khairil Anwar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf dan juga Pak Sisko. Sangat amat bagus yaitu penyampaian sajak puisi dari Pak Yusuf di pembuka dan juga di penutupan. Terima kasih juga atas presentasi dari Pak Sisko yang sangat amat memukau mengenai Khairil Anwar yang menggantikan Wilhelmina dan juga Yuliana. Nah, selanjutnya langsung saja tanpa basa-basi kita sambut narasumber kita yang tiga ataupun yang terakhir bahkan yaitu Bapak Andika Yuda Pratama. Beliau ini staf pengajar pada Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Malang mulai dari 2020 hingga sekarang, lalu juga menyelesaikan program sarjana pendidikan kewarganegaraan Universitas Negeri Malang di 2014. Lalu beliau ini juga menjalani program magister di program studi ketahanan nasional Universitas Gajah Mada di 2016. Lalu dengan fokus kajian ketahanan budaya, mendirikan perkumpulan periset Karavan Cendekia di 2020, menjadi tim pengembang pusat ekonomi, humaniora dan pariwisata, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat WPPM, Universitas Negeri Malang, dan sebagai Bendahara Masyarakat Sejarawan Indonesia. Lalu, di Malang ini menjadi aktivitas lainnya, seperti karya ilmiah yang pernah dihasilkan antara lain The Origin of Plural Society in Jakarta di 2022, lalu Hybrid Identities in Kampung Tugu Jakarta 2022, Comprehensive Sexual Education in Higher Education 2022, Stress Akuntansi pada Mahasiswa Urban di 2022, dan juga beliau ini terlibat penuh sebagai produser dalam penggarapan beberapa karya audiovisual seperti Sylvia Sargil di Rocker Indonesia 2021 yang tadi itu mendapat nominal film dokumenter terbaik pada FFI 2022. Lalu juga seperti Pak Sisko tadi ada Sujak Moko, Jejak Kultural 2021, lalu ada Hula Keta Bukan Maluku Tanpa Sagu, lalu ada Ran Panglima Rasa Pesta Begawi 2023, dan juga Sendang Malang di Cekung Gunung 2023, dan yang terakhir yaitu Genti Malai pada Kampung Melayu Portugis 2023. Apakah Pak Andika sudah siap? Langsung kami persilahkan. Terima kasih Mbak Salma, saya ucapkan tentunya yang saya hormati para pendidik, para guru dan dosen, dan tentunya para peminat sejarah. Karena kenapa saya mau peminat sejarah? Karena saya bagian golongan itu sebenarnya. Eh, jadi disclaimer dulu sebelum share screen. Jadi memang saya tidak mempunyai background pendidikan di pendidikan sejarah, namun dari S1 mulai dari skripsi, tesis dan mungkin disertasi yang saya kerjakan semua bersinggungan dengan sejarah yang kebetulan juga teman-teman yang membersamai Mas Sisko dan Mas Daya juga kebetulan orang sejarah begitu. Oke, saya mau izin share screen.
Oke, baik. Eh, Terima kasih undangannya dari MSI Malang dan tentunya para peserta malam ini yang hadir dan setia menyimak diskusinya. Pada mulanya saya ingin tampil biasa saja sebenarnya, tapi entah kawan-kawan ini meminta dan sedikit memaksa untuk eh ya malam minggu bolehlah sedikit berpesta kostum begitu. Akhirnya saya pakai blangkon semacam ini. Eh, tapi ya tidak apa-apa lah. Ini adalah bagian dari untuk menunjukkan estetika begitu karena hari ini atau malam ini saya tidak akan berbicara mengenai sejarah seperti kedua rekan saya tadi, Mas Daya dan Mas Sisko, yang saya pikir sudah menjelaskan mengenai bagaimana babak-babak narasi sejarah di Kota Malang yang memang itu bagian kajian keilmuannya. Nah, saya di sini menggarap irisan dari seorang peminat sejarah, yaitu melalui film dokumenter. Sebagai sesama orang pendidik, tentu ini berawal dari kegelisahan, selain karena memang ada tuntutan riset di bidang itu, tapi ya ada sedikit kegelisahan mengenai bahwa siswa dan siswi kita hari ini dimanjakan semua inderanya. Jadi mata, kuping, dan semua pengalamannya harus disuguhkan dalam setiap ruang belajar sehingga jika hanya membaca saja kok rasanya kita perlu untuk membuat sesuatu yang lebih. Pada akhirnya kita memutuskan bersama-sama untuk bikin film dokumenter yang kebetulan juga semua genrenya adalah dokumenter sejarah. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman kami, bagaimana kami membingkai kembali sejarah lokal dalam dokumenter. Ini mungkin pengalaman, ini untuk menunjukkan bahwa saya juga bersinggungan dengan sejarah. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika saya harus menyelesaikan tesis saya, kebetulan tesis saya juga bersinggungan dengan sejarah di Madiun, ide riset ini ditolak oleh waktu itu Bakes Bangpol karena eh, riset mengenai sejarah cukup sensitif di Madiun sehingga akan sangat ketat sekali untuk memberikan izin. Intinya itu seperti itu. Mereka takut kalau riset sejarah lokal itu menjelaskan narasi-narasi yang eh, tidak ingin mereka ketahui gitu kan. Jadi riset saya tahun 2014 mengenai bagaimana seni pertunjukan di Madiun itu sebagai media untuk mengungkap atau menulis sejarah kembali. Eh, nah ini hari ini saya sedang menyelesaikan disertasi. Ini ada macan putih beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu yang beberapa waktu yang lalu ketika sesi diskusi itu cukup cukup agak diremehkan oleh promotor saya. Jadi saya sedang meneliti mengenai etnografi Gunung Kawi, salah satu desa yang eh, tidak terlalu luas tapi cukup signifikan itu di Selorejo di Dau. Jadi bagaimana masyarakat Dau lewat kebudayaannya, lewat kearifan lokalnya itu melakukan konservasi. Salah satunya adalah mereka mempunyai tradisi-tradisi seperti barian sendang. Nah, jadi saya ditanya begitu, bagaimana cara mengkonservasi berbasis kearifan lokal? Saya langsung bilang lewat legenda macan putih, saya bilang begitu. Eh, Seketika promotor saya ketawa dan apakah ini ilmiah? Nah, jadi ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa memang sejarah perlu untuk senantiasa didiskusikan, disebarluaskan, bukan hanya untuk eh, memberantas kaum ahistoris, tapi juga ini memperkenalkan bahwa sejarah eh, perlu bersinggungan dengan keilmuan yang lain, gitu. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, jadi beberapa tahun terakhir ini kami cukup disibukkan dengan membuat film dokumenter. Ini beberapa film dokumenter eh, yang pernah saya atau kami buat.
Yang pertama, Gentimalai Portugis. Ini sebenarnya adalah oleh-oleh dari Mas Daya ketika studi disertasinya S3 di Porto gitu kan. Tapi untung aja jurusan sejarah di Porto belum tutup karena S2-nya sejarahnya udah ditutup. Saya nggak tahu nanti legalisirnya di mana. Nah, ini Genti Malai Portugis. Jadi ini bercerita mengenai bagaimana identitas bercampur padu. Kami mengambil studi di Jakarta Utara, eh, orang-orang Mardikers. Terus kemudian yang di kanan layar ini kami membuat mix media dengan bantuan mahasiswinya Mas Sisko yang ada di Ciputra dengan pendampingan dari kami, eh, kita berhasil untuk membuat film dokumenter berbasis juga mix animasi, judulnya Selasih Wanita dengan 11 Nama, menceritakan kisah sastrawan perempuan Indonesia asal Minang. Namanya adalah eh, nama penanya Selasih atau Saryamin Ismail. Dan dua karya ini hari ini bisa disimak di YouTube-nya BRIN, yang mana akhir tahun kemarin lolos didanai lewat akuisisi pengetahuan lokal BRIN. Sekaligus ini juga menjadi ajakan bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, barangkali bisa kolaborasi dengan kita semua, karena saya tahu Bapak Ibu semua adalah semua pembaca dan penikmat sejarah. Barangkali sejarah itu juga biar bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya dengan membuat karya-karya audiovisual yang sangat mudah untuk dinikmati semacam ini. Kemudian ini beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kami ke Lembar, ke naik Bukit Sekotong di Lombok Barat, bukan hanya, tapi untuk mendokumentasikan eh, Ran. Ran itu adalah profesi juru masak yang eh, hampir semuanya dipegang oleh laki-laki. Jadi manajemen dapur dan lain sebagainya, nah, itu kami dokumentasikan lewat film dokumenter. Kemudian ini dengan produsernya Pak Daya, kami ke Tidore untuk mendokumentasikan kudapan yang terbuat dari sagu namanya keta atau hula keta. Jadi semacam sagu panggang lah. Kami di sana mendokumentasikan bagaimana masyarakat setempat di Tidore itu menjalani hari-harinya dengan kudapan ini. Kalau di sini kita tidak makan nasi, belum makan, tapi di sana belum makan sagu, belum makan. Saya pikir pengetahuan-pengetahuan lokal, aspek sejarah yang ditampilkan dalam film dokumenter ini bisa menjadi tidak hanya mengedukasi, tapi ini adalah upaya mengkonservasi. Terkadang satu kebudayaan dalam living culture, budaya yang tumbuh dalam masyarakat, bagi pelakunya itu tidak terlalu difikirkan begitu, tapi ketika didokumentasikan dan ini menjadi penting bagi orang lain, mereka akan sangat senang sekali. Ternyata budaya dan sejarah kami penting tuh. Nah, sehingga mereka, sensasi yang kami buat setelah membuat film dokumenter itu ketika orang yang kami tulis dalam film dokumenter ini atau yang kami wawancarai atau orang yang bersinggungan dengan aspek historis dan uh, kebudayaan yang kami dokumentasikan bilang, oh ternyata ini penting ya bagi orang lain. Kami baru sadar, kami baru tahu. Nah, itu bagi kami itu menimbulkan sensasi semacam kayak lonjakan, oh bahwa aspek sejarah ini tidak boleh hilang ya, nah, semacam itu. Jadi Hula Keta ini sempat kami putar tidak hanya di Indonesia tapi di sekolah Indonesia di waktu itu di Kuala Lumpur, sehingga ini juga cukup untuk membangun kesadaran para anak-anak yang sekolah di luar negeri bahwa mereka mempunyai
sesuatu yang sangat berharga. Ini beberapa tahun yang lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu, di tahun 2022 kami membuat film dokumenter Sujatmoko. Kami berbicara mengenai bagaimana Sujatmoko dan keluarganya, dan eh, tanggapannya bagi masyarakat sekitar terkait karya yang kami buat luar biasa, karena mereka cukup teredukasi sehingga ini sensasi dari membuat film Sujatmoko ini seperti membangunkan kembali memori kolektif masyarakat setempat. Jadi bagaimana keluarga ini bersinggungan dengan agraria, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami buat yang berhubungan dengan Malang, Malang Raya. Ini Tirta Carita. Eh, Kebetulan juga riset kami yang tahun ini juga masih berjalan, itu kami juga meriset mengenai eh, aspek historis, kesejarahan, dan dinamika kekinian di hulu sungai Metro yang dulunya konon katanya Metro dari kata merta atau amerta. Nah, ini film yang dibuat tahun 2023, beberapa kawan-kawan MSI Malang dan Kopaja juga waktu itu terlibat juga dalam diseminasi film Tirta Carita, berkisah mengenai bagaimana konservasi sumber mata air di Malang Raya itu didasarkan pada aspek folklore. Bahkan beberapa diskusi berlangsung mengatakan bahwa folklore bisa menjadi ini adalah satu indikasi mengenai keberlangsungan sebuah sumber mata air, atau dalam satu konsep teori itu namanya anthropocene, jadi konservasi berbasis kebudayaan atau manusia. Nah, hal-hal yang semacam ini awalnya kami hanya mungkin mendokumentasikan folklore, cerita masyarakat, aspek sejarah gitu kan, tapi pada efek selanjutnya menimbulkan efek konservasi. Tentu ini efek yang kami inginkan, tapi eh, apa eh, tentu ingin kita capai semacam itu. Eh, nah, ini Bapak Ibu semua, ini juga berkaitan dengan Malang. Ini film dokumenter pertama kami dan waktu itu langsung em, menjadi finalis sebagai film dokumenter terbaik di Festival Film Indonesia Piala Citra, eh, bercerita mengenai bagaimana Kota Malang sebagai epicentrum musik rock ya. Musik rock ternyata tidak hanya seni pentas panggung, tapi ini juga menggambarkan bagaimana realitas dan watak orang Malang waktu itu, yang budaya ARA itu benar-benar sangat kuat sekali, egaliter, toleran, terbuka, seperti rock gitu kan, seperti musik rock. Karena tahun 74 ketika Sylvia Sarja atau GP panggilan panggungnya mulai mementaskan eh, di panggung rock, eh, tidak cukup banyak perempuan yang bisa diterima waktu itu, dan Malang adalah bagian dari eh, saksi sejarah mengenai itu. Dan tentunya melalui penggarapan ini, saya pribadi bukan orang Malang, tapi ya cukup lama di Malang sehingga saya juga baru tahu bagaimana bangunan-bangunan, gedung-gedung kesenian pertunjukan yang waktu itu sempat ada, namun hari ini berubah fungsi. Apakah ini juga mengindikasikan bahwa kita butuh gedung pertunjukan untuk membangkitkan apa ya seni pertunjukan di Kota Malang. Nah, ini Bapak Ibu, kami juga mohon dukungan dan sekaligus juga apa ya, kalau nanti ada data dan lain sebagainya. Saat ini kami sedang menggarap 3 film dokumenter secara bersamaan berkaitan dengan Malang. Tadi sebelum seminar atau webinar ini dimulai, kami baru pulang dari Koryesu. Ya, tentunya dengan Mas Sisko dan Mas Daya, kami ingin membuat film dokumenter mengenai Ursulin dan gerakan pendidikan inklusif yang menekankan pada pendidikan perempuan, eh,
Bahkan pendidikan ini sudah berlangsung eh, dari tahun 1800-an. Dan artefak-artefak data-data yang tadi kami sempat jajaki begitu, ternyata Malang memang luar biasa sekali. Nah, nanti kami juga mohon dukungannya kalau filmnya sudah jadi bisa digunakan sebagai tidak hanya sebagai bahan untuk diskusi tapi juga sebagai media pembelajaran agar siswa-siswi Bapak Ibu semua juga mengenal mengenai dokumenter yang kami buat. Nah, ini juga besok kami Mas Sisko dan tim produksi akan mulai untuk produksi selama beberapa hari ke depan. Uh, jadi hari ini, tahun ini bertepatan dengan 70 tahun Turso Khairil Anwar yang ada di Kayu Tangan begitu. Dan ini yang akan kita juga produksi peradaban air panas Songgoriti. Idenya sudah sangat lama sekali, footage dari Pak Agus Aris Munandar juga sudah kita buat. Mungkin tinggal beberapa footage aja yang perlu kita penuhi. Jadi juga kami memohon nanti ketika ini sudah jadi bisa kita rayakan dan tentu bisa jadi eh, sesuatu yang kita bisa diskusikan bagaimana peradaban air panas Songgoriti yang cukup unik. Ada 3 sumber mata air yang ada di satu kawasan Sandi. Dan tentu ini juga sangat layak sekali sebagai media pembelajaran bagi generasi setelahnya. Dan ini yang terakhir, Bapak Ibu, kami mengajak kolaborasi bagi Bapak Ibu semua untuk membuat proyek-proyek penulisan sejarah dan mendokumentasikan sejarah semacam ini. Kebetulan Pak Daya kan Kepala Pusat Ekonomi Humaniora dan Pariwisata, Pak Sisko juga peneliti bidang sejarah. Ini akan sesuatu yang sangat positif ketika Malang itu bisa menjadi pionir terciptanya film-film dokumenter berbasis sejarah, entah itu untuk media pembelajaran ataupun untuk upaya advokasi pelestariannya, sehingga kita bisa kajian mengenai kesejarahan yang dilakukan oleh MSI Malang sangat progresif sekali. Ya, semoga itu bisa terlaksana. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke Mbak Salma sebagai moderator. Matur nuwun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andika. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah sekiranya para teman-teman di sini pasti mempunyai pertanyaan yang ingin disampaikan kepada 3 narasumber tadi nih. Silakan jika ada ingin yang bertanya, kami persilahkan. Ya, boleh tanya ya, Mbak. Di sini kami sangat terbuka teman-teman. Jadi jika memang teman-teman punya pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Andika maupun Pak Daya ataupun Pak Sisko, jadi sangat boleh disampaikan dan akan kami jawab. Ya, oke. Mbak Salma, boleh tanya ya? Sangat boleh Bapak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Saya ini tadi mau izin untuk jemput teman, tapi masih ada waktu sedikit. Saya upayakan untuk bisa gabung dan nimbrung di sini, meskipun saya tidak ngerti sejarah. Tapi bagaimanapun juga saya senang dengan topik ini. Ternyata memang kalau di dunia pariwisata itu kan bisa nyantol kemana-mana gitu ya. Saya Nggak pikir kalau salah. selama itu ilmu humaniora kan bisa satu rumpun gitu ya apa. Ya, Pak Yusuf naik turun. Silakan. Ya, muncul lagi, Pak. Ya, Pak Yusuf, suaranya belum muncul, Pak.
mohon maaf, saya Ya. terpental tadi, mohon maaf. Saya langsung aja pertanyaan. Jadi saya tertarik dengan pemateri terakhir yang menyatakan ajakan untuk kolaborasi. Saya pikir ini medium yang bagus dan mengapa tidak kalau misalnya Surabaya Malang bergabung atau dari mana itu. Sepertinya Pak Yusuf terlempar lagi. Apakah Pak Yusuf sudah bergabung kembali? Iya, iya, iya. Aduh, mohon maaf, saya ini malu saya ini. Ini terus mental terus. Jadi, jadi saya lanjutkan aja langsung aja pertanyaan. Jadi saya menyambut baik itu manakala ada kalau memang saya bisa gabung itu saya dengan senang hati. Saya tadi dikenalkan Mas Hera sebagai salah satu pengajar di bidang pariwisata. Saya pikir ada benang merah apa yang disampaikan oleh Mas Hera, ada yang disampaikan oleh pemateri pertama sampai terakhir. Saya pikir saya senang itu dan saya kalau memang diizinkan bisa bergabung untuk proyek yang dimaksud. Saya pikir itu tadi sudah saya ngomong-ngomong dengan Mas Hera, ada yang menarik bagaimana paket wisata apa namanya. Mungkin saya nimbrung lah sebelum Pak Yusuf masuk. Jadi Pak Yusuf ini penguasa Kampung Ampel Surabaya. Karena beliau ini punya latar belakang Hadrami juga. Siapa tahu kita bisa riset ataupun bikin dokumenter terkait Kampung Ampel begitu ya, para bopo-bopo ini. Begitu Sepertinya sih. Mm-mm. terpotong lagi atau sudah bergabung kembali? Bisa dilanjut ke penanya berikutnya saja, Salma. Mungkin nanti Pak Yusuf kalau bisa join lagi, mungkin bisa menuliskan komentarnya atau pertanyaannya di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu yang lain, juga rekan-rekan yang lain, jika memiliki pertanyaan, bisa melalui kolom chat ya. Ya, ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo ditanggapi, matur suwun. Banyak yang resen itu Mbak Salma. Ya, untuk Pak Sindunata kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih untuk eh, Mas Daya, Mas Sisko, dan Mas Andika. Presentasi yang bagi saya eh, sebagai orang yang awam di dalam bidang sejarah luar biasa karena ternyata bisa ya sejarah itu diintegrasikan dengan isu-isu lain, pendekatan lain, dan itu bisa menjadi aktual. Buat saya itu sangat menarik dan saya senang. Dan seperti yang tadi disampaikan, bahwa sejarah perlu disampaikan aktualitasnya dengan kekinian, supaya generasi muda itu tidak kehilangan minat, tapi tetap melihat sejarah itu tetap aktual. Wow, keren sih. Saya mendukung upaya kreatif yang dilakukan para mas-mas ini dan semoga makin menular ya menjadi viral di antara mahasiswa sejarah bahkan di seluruh Indonesia. Bahkan model seperti ini saya rindu sih bisa diangkat ke nasional ya ke webinar nasional minimal mungkin MSI pusat karena penting banget kekinian apa ya aspek kesejarahan itu dikreasikan dan kembali tetap aktual. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan isu tentang Malang yang berubah ya beberapa tahun terakhir menjadi kota banjir. Kebetulan hampir 3 tahun terakhir saya tinggal di Surabaya dan saya tidak mengikuti kabar kekinian kota Malang. Cuma sampai 3 tahun lalu saya tinggal di kota Malang itu kan tambah tahun tambah parah. Entah bagaimana 3 tahun terakhir. Lah mungkin Mas Sisko, Mas Andika atau Mas Daya mungkin bisa berkreasi dengan para mahasiswa sejarah ataupun dari jurusan prodi yang lain bisa juga kalau misalnya belum ya mengangkat isu bagaimana Malang itu bisa dikembalikan kepada hakikat kotanya
bukan kota yang seperti sekarang ini yang membuat akhirnya daerah resapan air itu kan dirubah menjadi pusat-pusat komersial sehingga keseimbangan alamnya itu memang dihantam dan akibatnya ya kita dapatkan bumerangnya. Malang yang kota pegunungan menjadi kota banjir lah, itu mungkin juga salah satu isu yang bisa dikembangkan. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dan salut 2 jempol, 10 jempol buat mas-mas ini dan wow, masa depan sejarah pendidikan sejarah Indonesia akan cemerlang ya dengan model terobosan seperti yang dipresentasikan malam ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kepada narasumber kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya, Pak Sisko, Pak Daya, dan Pak Andika. Saya mempersilahkan koordinator Raden Temenggung dulu. Iya, terima kasih Pak atas apresiasinya, proses-proses kreatif yang kami lakukan dan kami juga menunggu kolaborasi dengan Bapak Ibu semua, bagaimana nanti mengemas eh, sejarah dengan kontekstualitasnya dan tentunya dengan dinamika kekiniannya. Eh, Sedikit mengapresiasi Pak terhadap tim-tim di Malang. Jadi ketika kami melakukan diseminasi film-film dokumenter, kami melibatkan sekolah, Pak. Jadi Bu Intan dan Bapak Ibu yang lain yang di MSI, guru-guru itu selalu menjadi pembahas dan bahkan eh, lewat banyak diskusi ini akhirnya berdiri Kopaja. Kopaja ini komunitas pencinta sejarah pelajar. Sehingga hari ini pun hasilnya ya seperti Mbak Salma ini masih siswa tapi bisa memoderatori dengan baik forum-forum semacam ini. Dan ini tidak hanya malam ini, ketika kami diskusi film, entah itu di sekolah ataupun launching di bioskop, teman-teman Kopaja yang pelajar ini juga turut membersamai kami. Kami sangat senang sekali. Dan terkait isu lingkungan yang kebetulan juga eh, kami pernah bikin film sejarah yang bersinggungan dengan ekologi dan tentunya hari ini saya juga sedang riset mengenai itu. Kalau di Malang di pusat kota itu banjir wajar karena hulunya pun juga rusak, Pak. Jadi kebetulan penelitian saya itu di hulu Sungai Metro yang ada di lereng timur Gunung Kawi. Di sana banyak sebenarnya sudah didirikan lembaga adat, tapi ternyata lembaga adat ini hanya untuk dapat program perhutanan sosial untuk melakukan izin apa eksploitasi terhadap hutan, sehingga debit-debit air yang dulunya itu dicengkram oleh pohon-pohon besar karena alih fungsi menjadi eh, tempat pariwisata, tempat perkebunan dengan akar-akar yang pendek sehingga daya resapnya di hulu pun juga bermasalah, apalagi ketika air sungai itu air aliran itu ke Malang sehingga ya tumpah ruah ke jalan nggak terkendali, Pak. Jadi di Malang sendiri juga makin hari kebutuhan pemukiman juga eh, tambah banyak sehingga ya tempat-tempatnya seperti tempatnya Mas Sisko Dinoyo itu semua menjadi gang sempit sekarang. Jadi ya mari kita misalkan bisa kemas dengan ketika waktu itu kami membuat film dokumenter Tirta Carita, kami akhirnya juga menemukan banyak titik sumber mata air yang dulunya itu sakral, sekarang juga sudah hilang. Bahkan di aliran Sungai Metro itu tim film itu menemukan banyak artefak semacam batu-batu kuno yang ya berserakan begitu saja. Jadi dulu Malang bisa lestari ya mungkin karena lebih keramat begitu, tapi kalau hari ini keramatnya sudah hilang, ya situasinya menjadi panas dan banjir, Pak. Begitu. Monggo, Bopo FX dan Bopo Daya.
Monggo. Daya dulu. Saya sebenarnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena semuanya saya kira sudah disampaikan oleh Bobo Jun tadi. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Sindu Nata dan juga Pak Yusuf. Terkait ke depan memang kita perlu kolaborasi Pak, karena memang yang kita hadapi sekarang itu permasalahannya bukan hanya bisa kita selesaikan dari satu sudut pandang saja, tapi kita perlu bekerja sama untuk mengembangkan itu lebih baik lagi. Artinya, mungkin kami hanya tahu pengetahuan sejarahnya, tapi kita tidak bisa mengemasnya dalam bentuk kekinian. Seperti misalnya ada reels Instagram yang menarik seperti apa, terus goyang-goyang TikTok yang menarik seperti apa, kami tidak terlalu bisa. Dan cara eh, komunikasi berbasis audiovisual itu yang sekarang lebih banyak diterima oleh masyarakat. Karena kenyataannya dewasa ini bahkan kami sendiri lebih suka lihat Netflix daripada baca buku yang yang terlalu berat. Sehingga hal itu yang kemudian kita berusaha untuk mengemas historiografi itu secara audiovisual. Terkait banjir, eh, menurut hemat kami juga berusaha untuk melihat dari kasus Songgoriti, Pak. Karena kenyataannya kita semuanya ingin agar tidak banjir lagi. Tapi kenyataannya terjadi egoisme sektoral. Sehingga yang satu pihak pengennya selesai dengan cara A, tapi pihak lain juga ingin selesai tapi caranya B. Sehingga ada bentrok kepentingan dan lain sebagainya sehingga permasalahan bukan dapat diselesaikan, tetapi malah semakin rumit sehingga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Tapi karena ada egoisme itulah yang kemudian membuat permasalahan bukan hanya di Songgoriti, tapi juga banjir yang ada di Malang tidak kunjung selesai permasalahannya. Ini sebenarnya kita ingin angkat di film Songgoriti, tetapi eh, saya nggak tahu, mungkin Sisko yang mungkin nanti bisa menambahkan kenapa film Songgoriti ini belum selesai-selesai. Monggo, Bapak Sisko. Eh, Terima kasih Pak Sindunata, menarik sekali. Saya mau komentari yang tentang banjir ya. Betul Pak, saya pribadi ini lahir besar di Malang. Tidak pernah membayangkan di kota kelahiran saya yang dataran tinggi ini bisa banjir. Nggak pernah punya bayangan dan sekarang banjir. Saya jawab dari sisi geohistori dulu ya. Hubungan arkeologi keruangannya. Malang ini sebenarnya adalah mangkok purba. Dikelilingi gunung, kemudian ya seperti ya dikelilingi ya. Jadi ya seperti ya memang pernah menjadi mangkok purba berjuta-juta tahun yang lalu. Dan sisa dari mangkok purba itu adalah mata air. Banyak sekali mata air di kawasan Malang Raya. Nah, kenapa sekarang jadi banjir dan lain-lain? Ya, saya pikir pemerintah dan manusianya tidak lagi mampu mengenali alam sekitarnya lagi. Contoh kasus misalnya, saya tinggal di Malang tapi kerjanya di Surabaya juga sih, Pak. Kalau nggak memahami geologi Surabaya, bahaya juga. Karena apa? Tidak semua wilayah di Surabaya itu dataran solid. Karena Surabaya itu dulu adalah lautan dengan beberapa pulau. Yang benar-benar pulau dan daratan itu adalah Bungkul, Peneleh, itu daratan pulau. Yang lain itu masih laut. Setidaknya eh, abad ke-13 itu masih masih banyak lautnya. Kenapa jadi daratan? Karena aluvial pengendapan lumpur letusan Gunung Kelut yang terbawa oleh eh, Sungai Kalimas, kemudian Embong apa Brantas ya. Nah, jadi prosesnya Surabaya itu adalah daratan, laut, kemudian daratan muncul jadi rawa, rawa kemudian menjadi daratan. Jadi artinya tidak semua daratan di Surabaya itu solid. eh, Tanahnya itu belum tentu solid dan itu butuh ilmu bantu geologi. Pun yang di Malang. Malang ini secara kontur, secara geohistori itu adalah mangkok purba. Nah kita manusia modern
itu kehilangan daya untuk membaca alam sekitar. Itu yang menurut saya sumbangsi sejarah harus muncul muncul di situ. Dan saya pikir terlepas dari Greenpeace dan para aktivis lingkungan, kita perlu juga ya sejarah lingkungan yang mampu membaca alam kembali. Kalau dalam budaya saya di Flores Timur dari garis ayah saya, itu ada kepercayaan Larawulan Tanah Ekan ya. Jadi manusia ini harus punya semacam aliran untuk bisa mengenali alam sekitar, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Nah, ketidakmampuan memahami alam pasti akan punya konsekuensi logis, bencana alam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya mau bahas juga yang terakhir adalah banyak kawasan resapan air yang sudah beralih fungsi di Malang, kemudian jalur air yang ditutup. Di dekat kampus Universitas Negeri Malang di Jalan Surabaya, itu ada anak sungai kecil dekat SMK 3. Nah, itu para dosen-dosen ini tahu lah. Dan 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 itu genangan airnya cepat sekali kalau hujan sedikit saja. Jadi saya pikir eh, kacau memang tata ruang wilayah terkait resapan air ini. Tapi ya studi sejarah harus memberikan sumbangsih setidaknya bagaimana kita membaca geologi dan alam sekitar. Begitu sih, Pak Sindu. Menarik sekali pertanyaannya. Itu pertanyaan berbuah riset itu. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapan yang sangat bernas. Wow, luar biasa. Ya, semoga dari percakapan ini nantinya ada hal-hal yang bisa dikreasi ya untuk menembus kemelut di pemerintahan kota dan berbagai mungkin istilahnya mungkin semacam mafia-mafia yang membuat itu tadi ya saling bertabrakan kepentingan sehingga kepentingan eh, apa ya kepentingan luas masyarakat jadi diabaikan menjadi kepentingan ekonomis dan sebagainya yang merugikan semuanya akhirnya. Ya, terima kasih untuk Mas Sisko, Mas Daya, dan Mas Andika. Luar biasa. Baik, terima kasih dari Bapak Sunata juga dari Bapak narasumber sekalian yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Mohon maaf juga untuk para penanya yang lainnya karena keterbatasan waktu yang kami fasilitasi tidak mencukupi. Jadi nanti jika memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan kepada IG MSI Malang ataupun Kopaja_Smatuk. Pertanyaan akan kami jawab melalui form IG tersebut. Jadi sekiranya memang ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan, bisa langsung DM ke IG MSI Malang ataupun Kopaja. Baik, terima kasih karena waktu sesi pertanyaan sudah habis. Saya kembalikan ke host. Silakan Ibu Intan. Terima kasih Salma dan juga eh, Bopo-bopo narasumber pada malam hari ini. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan, ditambah lagi dari eh, umpan balik yang diberikan oleh peserta webinar pada malam hari ini ya. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, para Bopo, apakah tidak mau menampilkan TikTok bersama? Ini Bopo bertiga ini jago TikTok rekan-rekan semuanya ya. Ini apakah tidak mau ditampilkan di sini para Bopo untuk menghibur teman-teman? Ya, yang lebih berbakat itu Bopo Daya ya, karena beliau keturunan penari ternyata. Oke, baik. Mana? Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak atas atensi yang sudah diberikan kepada para narasumber dan juga kepada kami yang membawakan acara ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Sampai berjumpa pada lain kesempatan. Ubur-ubur ikan lele. Izin mundur. Sekian dan terima kasih, Le. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sisko, Mas Terima kasih Andika, banyak, Pak Laude. Selamat malam mingguan. Mbak Terima Intan, kasih Mas Daya. Rizko, Mas Daya, Ya, Pak Mas Munir, Pak Diton, Arif, Mbak Salma, makasih, Bu Mbak Intan. Salma, Bu Intan. Keren. Pak Andika. Bulan Saya depan, bulan depan Bintang apa Bu temanya Bu? Kayaknya kalau puasa itu libur, Prof, itu
mintanya supaya Oh, tenang puasanya. Oh, mungkin kanjeng Nabi Nuh kali ya, Tapi, yang di gunung itu loh. Aduh, ya ya. Oke, atau boleh makasih semuanya. matur ya, nuwun, matur nuwun, mohon kasih. izin. Di Terima kasih Kalimantan tadi banyak juga Bu ada, Lili, dari Pak Jakarta beberapa Ode, ya. dan Gitu. teman-teman semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. Bu Intan, Matur Dalam. request Bu nuwun. Intan, foto Ya, bareng dong. oke, boleh, boleh. Silakan Mbak Intan yang anu ya, yang apa namanya, yang memfoto. Baik, baik. Sebentar, saya persiapkan. Mas Daya keturunan penari ya. Pak Daya kemana tadi? Wah, menghilang. Saya Ya Bu, penari, Mas Daya. Oh, nggih. Tapi Saya penari. bukan bukan desa penari nggih, Bu. Saya penari nasional loh. Juara nasional. Dulu masih muda. ini emang posenya harus gini ya, Monggo, harus gini. berpose ya, teman-teman semuanya. Satu, dua, satu, dua. Oke, terima kasih. Nanti akan saya kirimkan ya Bu Lili dan teman-teman. Nuwun, matur nuwun, Terima Mas kasih, Daya, Mas Sisko, Mas Andika, Jeng kasih Bu Intan. Lili, terima kasih. Nah, saya tunggu urip-urupnya ya. Oh siap Bu, siap.